Mulai ya, Pak Rino ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rino? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya mengganggu waktu mengajarnya mungkin ya Pak Rino. Iya betul. Oke, kemarin kan kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian observasi ya di kelas Pak Rino ya kemarin ya. Iya betul. Nah, sekarang saya mohon izin nih Bapak nih untuk boleh. melaksanakan pasca observasi. Mungkin seperti biasa Pak Rino ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa Pak Rino jawab sesuai dengan apa yang kemarin Pak Rino rasakan. Baik. Sudah siap ya Pak Rino ya? Ya, siap. Baik. Sebelumnya gini Pak Rino, dalam percakapan ini nantinya kira-kira apa yang nanti Bapak ingin capai? Sebetulnya dalam kesempatan kali ini tuh ingin mengembangkan kembali model-model pembelajaran, kemudian memperkaya kembali strategi-strategi pembelajaran yang nantinya akan di-combine kemudian menghasilkan inovasi baru dalam proses pembelajarannya nanti. Tentunya hasilnya nanti akan berdampak kepada peserta didik. Itu diharapkan memang peserta didik akan lebih bersemangat kembali, lebih bergairah kembali dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke. Seperti itu. Berarti Pak Rino mau ini ya, dapatlah istilahnya solusinya ya Pak ya. Betul. Supaya Pak Rino dapat lebih kreatif lagi nih dalam media pembelajaran dan lain-lainnya. Iya, Pak Rino, betul. Oke, baik Pak Rino. Kemudian kira-kira perasaan Pak Rino nih setelah melakukan pembelajaran kemarin itu seperti apa? Ya, perasaannya pertama ada puasnya, kemudian juga ada rasa merasa kurang, seperti itu Pak. Mungkin poin puasnya itu saya merasa bahwasannya beberapa model maupun strategi pembelajaran itu dapat saya laksanakan dengan baik atau sesuai dengan rencana. Kemudian yang rasa ketidakpuasannya memang banyak peserta didik yang masih belum mengerti dan memahami bagaimana model atau strategi ini dilaksanakan di kelas. Jadi masih ada beberapa siswa lah, tidak keseluruhan, yang memang masih bingung gitu. Itu mungkin rasa ketidakpuasan yang timbul seperti itu Pak. Oke, berarti ada puasnya, ada kurang puasnya. Betul. Oke, berarti dua perasaan yang sudah Pak Rino rasain ya waktu pembelajaran kemarin ya Pak Rino ya. Oke, yang selanjutnya Pak Rino, tujuan pembelajarannya, kalau menurut Pak Rino kemarin itu kalau nggak salah ada 3 ya Pak Rino ya. Kira-kira menurut pengamatan Pak Rino nih dalam pembelajaran kemarin, apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah memenuhi apa yang Pak Rino lakukan atau belum? Iya, kalau dari tujuan pembelajaran yang saya rencanakan di dalam modul pembelajaran itu, dari ketiganya unsur tujuan pembelajaran itu sudah tercapai ya Pak. Cuman memang ada beberapa kendala yang saya pikir itu teknis dalam proses pelaksanaannya, karena memang saya pun menyadari bahwasanya ketika hal tersebut saya sudah rencanakan, mungkin prakteknya di lapangan kita temukan ada hal-hal yang di luar kendali kita, sehingga memang prosesnya kurang maksimal seperti itu. Akan tetapi kalau dilihat dari tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan atau dituliskan, itu sudah tercapai Pak. Sudah tercapai ya Pak ya. Oke. Untuk strategi yang digunakan kemarin Pak, gimana kalau menurut Bapak? Strategi yang digunakan pada proses pembelajaran kemarin itu cukup menarik kalau saya amati dari respon peserta didik, karena memang itu hal baru bagi mereka, karena memang secara keseluruhan saya menggunakan strategi TIPEK Pak, yang memang pada kenyataannya di dalam proses pembelajaran itu ini baru pertama kali yang full gitu, walaupun memang sebelumnya sudah
coba saya gunakan, tetapi tidak full dalam proses pembelajarannya. Nah, ini membuat peserta didik itu lebih tertarik, dan dalam prosesnya kok ternyata pembelajaran ini lebih mudah, lebih ringkas, dengan keinginan dari peserta didik itu. Mereka tidak harus melakukan untuk mencari sumber informasi, tidak harus mengetik. Misalkan saya ambil contoh, ternyata bisa instan seperti itu, sehingga memunculkan bahwa pembelajaran itu ternyata juga bisa kita lakukan tanpa harus kita capek-capek menulis. Nah, itu contoh diantaranya, Pak, seperti itu. Oke, ya kemarin saya lihat juga ya Pak ya, untuk Pak Rino ya, penggunaan barcode ya. Iya, saya coba gunakan barcode di situ. Kemudian penggunaan strategi TPEC ya, Iya, TPACK-nya ini sudah terlaksana sebenarnya dengan menggunakan barcode. Kemudian ada istilah AI ya tadi Pak. Iya, saya menggunakan AI di situ di dalamnya. Saya sempat memperhatikan juga ada beberapa anak yang menggunakan AI hanya ngomong ya, Google Assistant itu ya. Betul. Kemarin sudah terlaksana. Baik Pak Rino. Untuk selanjutnya nih Pak Rino nih, kan kemarin kan Pak Rino saya tanyakan untuk area fokus pengembangan ya, pengembangan yang akan nanti Pak Rino kembangkan itu, kalau nggak salah ada 3 ya. Iya, betul. Kalau menurut Pak Rino, bagaimana nih untuk area pengembangan yang Pak Rino fokuskan kemarin? Kemarin itu kan saya mengembangkan di kompetensi sosial emosional itu ada 3 ya Pak. Yang pertama itu di kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial itu dalam proses pembelajarannya itu sudah terlihat Pak, dari mereka mencoba berdiskusi, kemudian bertanya, kemudian memberikan bantuan kepada teman-temannya yang kesulitan terkait dengan media pembelajaran. Kemudian yang kedua terkait dengan keterampilan berelasi. Nah, di sini keterampilan berelasi ini adalah hubungan mereka ketika mereka melaksanakan proses diskusi ini Pak. Gitu. Jadi mereka saling menghargai ketika diskusi itu berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini ketika muncul berbagai macam argumen dari siswa di dalam diskusi kelompok itu, mereka mengambil sebuah keputusan bersama gitu. Dan itu mereka laksanakan secara tanggung jawab, artinya seluruh masukan dari setiap peserta didik itu dirumuskan, kemudian dihasilkanlah satu kesimpulan atau conclusion dari diskusi yang mereka lakukan. Nah, itu kemudian hasilnya nanti itu dipaparkan ketika mereka melakukan presentasi. Seperti itu Pak kira-kira. Ya, berarti kesadaran sosial ya Bapak ya. Betul. Kalau menurut Pak Rino sudah terlaksana ya. Iya. Jadi kemarin ada diskusi, tanya jawab dan lain-lain. Kemudian keterampilan berelasi ya Pak. Keterampilan berelasi. Mereka berdiskusi ya, prosesnya ya. Prosesnya ya. Betul. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi 3 KS ini sudah terlaksana ya Pak? Iya, menurut saya sudah terlaksana. Pemaparannya, kesimpulannya juga mereka lakukan sesuai dengan apa yang Pak Rino ingin kembangkan. Betul. Oke. Selanjutnya Pak Rino, kira-kira nih Pak Rino, ada nggak yang sekiranya masih kurang baik atau belum baik dalam pembelajaran kemarin? Iya, kalau saya sih melihat pertama Pak, saya melihat dari peserta didik ya. Peserta didik ketika proses diskusi itu ya karena ini memang baru, jadi mereka belum cepat beradaptasi, sehingga ada yang banyak yang masih ngobrol antara salah satu teman dengan teman yang lain dan mereka tidak fokus. Nah, itu saya temukan masih ada kasus seperti itu. Kemudian dalam proses media pembelajarannya mungkin masih berpacu kepada YouTube Pak. Kemarin saya hanya menggunakan sumber belajar itu dari video YouTube yang menurut saya memang itu masih monoton dan hanya bersumber dari satu sumber. Itu sih menurut saya Pak. Berarti itu yang kurang baik ya Pak Rino ya? Iya, yang kurang. Kalau yang baiknya gimana kalau menurut Kalau yang baiknya dari kemarin pembelajaran itu adalah penggunaan TPEC tadi Pak, yang pertama, yang merupakan hal baru, bukan hal baru maksudnya pelaksanaan, tapi full dari pertama pembelajaran sampai akhir itu saya menggunakan TPEC gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal baiknya adalah penggunaan teknologi AI itu Pak dalam proses pembelajaran. Sebetulnya mungkin mereka secara tidak sadar itu mengetahui hal itu, tetapi saya tekankan kembali dalam prosesnya, ternyata
ketika mereka sebelumnya melakukan AI tersebut di luar pembelajaran, itu bisa kita pakai di dalam pembelajaran. Nah, itu hal baik yang saya temukan. Ditambah lagi dengan proses pengembangan dari kesadaran emosionalnya tadi, Pak, yang saya coba kembangkan juga gitu. Oke. Seperti itu. Baik. Penggunaan TPACK sampai full ya Pak ya. Betul. Tadi yang sudah baiknya ya Pak ya. Penggunaan AI dan proses KSE-nya ya Pak. Iya. Baik Pak Rino. Selanjutnya nih Pak Rino nih. Saya beracuan ke yang belum baiknya dulu. Kira-kira nih Pak Rino, yang dari Pak Rino jabarkan tadi proses yang dirasa kurang tepat ya atau kurang baik. Iya. Rencana apa nih yang nanti Pak Rino akan coba perbaiki? Oke. Untuk menemukan solusinya terkait dengan kekurangan atau permasalahan yang saya temukan itu, pertama saya berkolaborasi Pak. Berkolaborasi di sini saya coba melakukan tukar pikiran dengan guru atau teman sejawat di sekolah. Kemudian saya juga berdiskusi dengan guru senior. Kemudian saya juga berdiskusi dengan stakeholder di sekolah, yaitu ada kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya coba mengembangkan diri saya. Pertama itu bisa saya mengembangkan itu dari mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan strategi-strategi pembelajaran. Kemudian juga tidak lupa melakukan literasi terkait dengan proses pembelajaran ini. Nah, literasi itu bisa saya dapatkan itu melalui sumber-sumber buku ataupun dari sumber-sumber video seperti YouTube ataupun sumber belajar lain yang nantinya akan coba saya lakukan di dalamnya. Seperti itu Pak, kira-kira. Ada lagi Pak Rino yang nanti akan dilakukan rencananya? Mungkin saya coba melakukan diskusi mendalam dengan peserta didik. Kira-kira kalau strategi ini bisa kita laksanakan, respon peserta didik itu seperti apa? Nah, itu menjadi bahan masukan juga dari saya. Jadi ya semacam inilah Pak, modelnya itu FGD-an lah, ada forum grup diskusi gitulah modelnya lah. Kira-kira seperti itu coba akan saya lakukan gitu. Forum diskusi ya? Iya, forum diskusi lah. Terhadap ya sama siswa ya Pak? Iya, betul. Oke. Berarti ada 3 nanti akan Pak Rino lakukan, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, pelatihan ya Pak ya? Iya. Kemudian FGD ya Pak ya? Iya. Dengan siswa. Oke, lanjut nih Pak Rino. Boleh. Dari jabaran yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira dalam waktu dekat ini nih Pak Rino, apa yang bisa akan Pak Rino lakukan? Yang kalau dalam waktu dekat ini, karena memang kan saat ini sedang mendekati ujian Pak, paling yang mungkin saya lakukan adalah saya lakukan kolaborasi dulu. Saya diskusi dulu dengan stakeholder yang pertama. Kemudian setelah itu baru saya diskusi dengan teman sejawat. Itu jangka waktu dekat ini Pak. Kemudian kalau bicara jangka panjangnya, saya itu berurutan saya akan lakukan pelatihan, karena banyak pelatihan-pelatihan secara daring saat ini. Nah, itu coba saya ikuti. Kemudian seterusnya baru setelah liburan. Nah, ini saya baru ada ide untuk melakukan Zoom kepada anak-anak gitu loh, terkait dengan proses pembelajaran yang seharusnya mereka inginkan itu seperti apa. Nah, saya kan juga harus mendengarkan dari murid itu sendiri gitu. Itu rencana saya sih Pak. Oke, berarti yang terdekat ini berkolaborasi ya Pak? Betul, berkolaborasi sama guru ya Pak? Iya. Guru atau rekan sejawat. Iya. Kira-kira kapan tuh Pak? Apa tuh? Kolaborasinya ini akan dilakukan? Minggu ini Pak, rencananya memang. Minggu ini ya? Minggu ini rencananya. Kalau saya boleh tahu nih Pak Rino, kira-kira siapa nih yang nanti dapat membantu nih dalam kegiatan kolaborasi seperti ini? Iya, kalau saya sendiri, karena kan memang masih pembelajaran saya di sosiologi Pak, saya akan lebih ke teman sejawat saya Pak. Di sini ada rekan saya yang senior juga di guru mapel sosiologi, dan dia juga sudah berpengalaman cukup lama dibanding saya. Seperti itu. Siapa namanya tuh Pak? Itu ada Bu Mai Pak. Oh, Bu Mai Maisaro. Bu Maisaro, betul.
Oke, lanjut ya Pak ya. Iya. Oke, kira-kira nih Pak nih, ini mendekati yang terakhir nih Bro. Kira-kira ada nggak yang masih ngeganjel nih di hati Bapak ya mengenai kegiatan yang kemarin dilakukan yang saya sempat lakukan observasi. Oh iya. Kira-kira ada nggak Pak? Kalau ditanya hal yang mengganjal sih pasti ada dalam proses ini, karena itu muncul di luar kendali sebetulnya Pak. Ya salah satunya yang tadi sebelumnya saya katakan, ada siswa yang responnya terhadap strategi ini tuh kurang. Karena ini baru menurut dia gitu. Kok saya sudah dihadirkan dengan strategi yang full dari awal sampai akhir tanpa dia ketahui sebelumnya menggunakan itu gitu. Nah itu sebetulnya saya belum mengukur sampai sejauh mana mereka dapat memahami strategi tersebut gitu Pak. Itu hal yang mengganjal saja sih yang muncul di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran. Oke. Terakhir nih Pak, mungkin ya mungkin dalam pertanyaan saya yang terakhir ya. Kira-kira apa yang dalam pikiran Bapak nih yang kita ngobrol-ngobrol tadi sudah melaksanakan beberapa pertanyaan. Kira-kira nih Pak, apa yang Bapak dapati dari hasil pembicaraan ini? Iya, dari keseluruhan diskusi kita hari ini atau pembicaraan kita kali ini itu secara langsung sebetulnya memunculkan ide pembaharuan inovasi kembali Pak. Gitu. Misalkan tadinya saya tidak berpikir bahwasannya strategi ini tuh sebetulnya dapat dilaksanakan secara full atau tidak. Tetapi dari kita melakukan kemudian observasi sampai di akhir ini, saya berpikir bahwasannya memang strategi saya ini harus dilakukan proses evaluasi gitu. Itu saya berpikirnya seperti itu. Jadi ada proses evaluasi yang harus saya lakukan. Saya pikir seluruh metode atau seluruh strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran itu sebetulnya dapat diterima-terima aja gitu. Karena saya tidak melihat bahwasannya ternyata pembelajaran itu juga harus dilaksanakan secara heterogen ya Pak. Gitu. Itu sih Pak. Oke, baik Bapak. Akhirnya Bapak tahu ya permasalahan betul. yang Bapak lakuin di kelas kemarin. Dan mungkin tadi yang saya catat itu Bapak sudah mampu nih kira-kira solusinya seperti apa dalam diri Bapak ketika Bapak menjalankan pembelajaran dengan model atau metode yang kemarin. Ya, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat terutama saya juga nih Pak. Kita kan sama-sama belajar ya Pak ya, terutama dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin ada sedikit feedback nih dari saya ya Bapak ya mengenai hasil yang sudah saya data ya Pak ya, dari catatan-catatan khusus dari saya pribadi Bapak dalam pelaksanaan observasi. Kalau menurut saya sih sudah cukup baik ya Bapak ya dalam penggunaan, dalam pengelolaan kelasnya juga saya rasa sudah cukup baik. Bapak menempatkan diri sebagai bukan sebagai pengajar yang ilmunya dari Bapak semua, tapi memang pembelajaran kita kan berdiferensiasi, artinya tetap berpusat kepada siswa ya Pak ya. Kemarin saya lihat sudah oke Bapak pembelajarannya, semua siswa yang aktif. Jadi anak-anak mencari tahu, menggali, mengkonstruksi pemikiran mereka atau pengetahuan mereka dari dirinya sendiri. Bapak hanya memfasilitasi nih, ya kan? Kemarin materinya tentang apa tuh Pak? Tentang lembaga sosial. Ya, lembaga sosial. Jadi anak-anak bisa paham, ya kan, sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak yang Bapak lakukan. Ya mungkin nanti ya karena kemarin kita dadakan ya Pak ya, mungkin dari segi perlengkapan gimana kalau Bapak rasakan? Fasilitas di sekolah maksudnya? Fasilitas di sekolah sih kalau menurut saya agak kurang ya Pak terkait dengan koneksi WiFi gitu. Mungkin ke depan akan lebih ditingkatkan lagi dalam hal jaringan koneksi, karena kan memang saya itu menggunakan full tipek yang akses internetnya itu sangat dibutuhkan sekali gitu. Nah anak-anak kebanyakan ada juga yang sangat mengandalkan WiFi dalam proses pembelajarannya gitu. Ya
Itu yang saya perhatikan juga dalam proses pembelajaran kemarin. IT, ya kan, kemudian fasilitas sekolah ya kayak kemarin ada kendala sound juga ya Pak ya. Iya, kendala sound betul. Kendala sound juga, Iya, sound. kemudian memang ada beberapa anak yang ada sedikit main-main sedikit tapi tetap sesuai dengan alurnya Pak Rino seperti apa. Ya, kalau saya rasa sudah cukup nih Pak untuk beberapa pertanyaan yang saya ajukan dalam pasca observasi ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Rino ya sudah mau ikut serta dalam kegiatan saya hari ini, terutama dalam penugasan saya. Selebihnya kita sama-sama melakukan evaluasi diri, refleksi diri. Semoga kedepannya dalam pembelajaran kita bisa lebih bagus daripada sebelumnya. Ya, amin. Itu saja ya Pak Rino ya. Iya Pak Wi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.